Kita diperintahkan oleh Allah, Iqra kitabaka bi nafsika kafa yawman hasiba. Bacalah kitab yang ada dalam dirimu dan cukuplah kamulah yang akan menghisap dirimu, yang memahami, yang tahu terhadap apa yang kita baca, yang kita perhatikan. Kan itu sebab. Nah, kitab yang ada dalam diri kita sudah dapatkan. Itu yang jemaah sedang baca, sementara kita dibacakan penjelasannya di luar kan. Kita ada penjelasannya. Nah, penjelasan inilah yang dibaca, yang ditanyakan. Hal yang diperintahkan Allah adalah membaca ya kitab yang ada di dalam diri kita, dalam kalbu kita, di dalam rohani kita. Karena itu sebagai pedoman, penjamin. Maka Nabi berwasiat, yaitu dalam suatu pernyataannya, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Apabila berpegang kepada keduanya, maka kamu tidak tersesat. Itu kitab Allah dan sunnah. Kitab Allah diambil dari kata kitab, kata bayat tubuh kitab. Nanti tulisan Allah oleh tulis. Itu fawailul lilladzina yaktubuna alkitab bi'aidihim. Celaka orang yang menulis kitab dengan tangannya mereka sendiri. Berarti itu adalah tulisan Allah. Itulah yang wajib kita baca ya dalam setiap waktu, minimal ketika kita mulai sholat. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kepada Bapak Pembina, kepada Bapak Penasehat, Bapak Pengurus Yayasan, Bapak Pengurus Perhubungan, wabil khusus kepada Sahibul Bait, kepada Bapak para badal, Bapak Ibu para jemaah perguruan Tauhid Bali yang mengikuti zikir online ini, semoga selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan syafaat. Al-Fatihah. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala atas bimbingannya, petunjuknya, syafaatnya, dan semoga kita selalu dapat mengikuti, mentaatinya secara jahil dan batin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'madallah. La haula wa la quwwata illa billah. Pada malam ini, malam Rabu ya, sebagai rutinitas dalam perguruan ini, dalam mengaplikasikan, mengamalkan ilmu hidayah ini. Dan ini yang selalu kita himbau kepada jemaah supaya selalu ikut ya, berpartisipasi. Kalau jemaah yang baru terus mengikutinya supaya takan zikir ini supaya jadi hal yang lazim, yang mudah ya. Karena ini menjadi menentukan nanti di detik-detik terakhir kita, supaya di detik terakhir kita, napas terakhir kita diakhiri dengan zikir. Tentu semua itu bisa terjadi ketika kita membiasakan, melatih. Man soba sobali. Barang siapa yang membiasakan dirinya akan terbiasa. Tinju dan harus berlatih juga pun menang. Apalagi malaikat dan melihat. Nah, bisa dikelincurkan kita di detik terakhir itu. Bisa jadi hal-hal yang lain yang kita ucap, yang kita sebut. Nah, inilah makanya kemarin
salah satu jemaah kita yang namanya Pak Sapar, ya. Itu banyak keluarganya Pak Ustaz di situ, dikelilingi, maunya baca Yasin tapi tidak dikasih. Wah, hingga di belakang ngomong-ngomong, yo kenapa tidak dikasih kita baca Yasinan katanya. Nah, itu ada Pak Ustaz kan. Ya, jangan diganggu kan. Nah, itu luar biasa. Nah, seperti itulah sungguhnya jemaah-jemaah yang ngerti, yang paham bagaimana memahami situasi itu kan. Nah, bagaimana memberikan suasana yang halus, yang lembut, yang tenang gitu. Sehingga dia bisa fokus soalnya gitu. Nah, itu karena kita bukan lagi kebacaan, adalah ke makna mah daripada yang baca. Al-Quran yang sudah ada di dalam dirinya yang harus dibaca itu ada. Maka kita diperintahkan oleh Allah, Iqra' kitabaka bi nafsika kafa yauman hasibah. Bacalah kitab yang ada dalam dirimu dan cukuplah kamulah yang akan menghisap dirimu, yang memahami, yang tahu terhadap apa yang kita baca, yang kita perhatikan, kan begitu sebenarnya. Nah, kitab yang ada dalam diri kita sudah dapatkan. Itu yang jemaah sedang baca, sementara kita dibacakan penjelasannya di luar kan, ya gitu. Itu adalah penjelasannya. Ya, penjelasan inilah yang dibaca yang oleh kebanyakan. Padahal yang diperintahkan Allah adalah membaca ya, kitab yang ada di dalam diri kita, dalam kalbu kita, di dalam rohani kita. Karena itu sebagai pedoman, penjamin. Maka Nabi berwasiat, yaitu dalam satu pernyataannya, taraktu bikum amraini. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Apabila berpegang kepada keduanya, maka kamu tidak tersesat. Itu kitab Allah dan sunnah. Kitab Allah diambil dari kata kitab, kata bayak tubuh kitabatan. Itu tulisan Allah. Allah yang menulis itu. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitab bi'aidihim. Celaka orang yang menulis kitab dengan tangannya mereka sendiri. Berarti itu adalah tulisan Allah. Itulah yang wajib kita baca ya dalam setiap waktu. Minimal ketika kita mulai sholat. Itu dalam surah Al-Ankabut 45 dijelaskan oleh Allah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca apa yang aku wahyukan kepadamu kitab. Baru kita dirikan sholat. Jadi dalil-dalil ini adalah sebuah pernyataan Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi melalui wahyunya. Kemudian disampaikan kepada pengikut umat. Inilah yang kita ikuti. Sebagaimana yang Nabi contohkan. Nabi makanya Nabil Ummi tidak bisa membaca, hanya bisa menulis. Bacaan Nabi karena tidak membaca tulisan, bacaan yang tertulis, tetapi yang tersirat. Jadi makna-makna yang apa yang ada di dalam bukunya. Nah, itu sebabnya kita membaca maknanya di situ. Kitab Allah yang ada di dalam diri kita, dalam hati kita. Dan itu sebagai pedoman kita. Dan itu penjamin bahwa ketika kita menjadikan kitab Allah sebagai pedoman, sehingga Rasulullah SAW menjamin tidak akan sesat. Yaitu kitab Allah dan sunnah. Sunnahnya artinya sebuah aplikasinya. Setelah kita menerima kitab Allah, bagaimana mengaplikasikan kitab Allah itu ikuti sesuai yang Nabi contohkan tentang sholat misalnya, tentang ya puasa misalnya, tentang haji, semuanya ibadah-ibadah. Baik yang sifatnya ya ibadah-ibadah yang sudah ditentukan waktu, tempat dan caranya itu yang namanya suatu kewajiban yang sudah diatur waktu, tempat dan tata cara. Tapi ada satu ibadah yang tidak terbatas waktu dan tempat. Ibadah apa itu? Adalah zikir. Itu dalam keadaan kita duduk, berdiri, berbaring maupun berjalan, silakan, tidak terbatas. Itu luar biasa. Tetapi zikir yang seperti apa yang bisa kita lakukan seperti itu kan gitu. Nah, itulah zikir yang ditunjukkan, zikir yang ada di dalam kalbu kita. Itu yang tinggal kita ikuti sebenarnya. Iza qara'nahu fattabi'u qara'nahu. Apabila dibacakan maka ikutilah baca.